Oke, kawan-kawan ya, tadi sudah panjang lebar kita jalan-jalan di pondoknya Ustadz Yusuf Al-Hafiz dan melihat ya masjid tadi. Langsung aja Ustadz. Tujuan kami di sini ini kan sekarang lagi heboh, viral di media sosial, perkara fenomena si Walid. Iya. Itu kan Ustadz ini kan punya pondok pesantren yang terkesan tanda kutip agak-agak mirip lah. Ya, fenomena kan khususnya perempuan ya Ustadz ya. Iya. Kadang perempuan ini kawan-kawan dengan kasus Walid, semua laki-laki jadi Walid. Semua laki-laki bergamis, semua laki-laki tak jadi Walid semua Ustadz. Dan itu kan kami ini kan mau minta tanggapan Ustadz. Mungkin kami dapat insight, dapat wawasan. Karena Ustadz kan selain pengasuh pondok pesantren kan Ustadz juga dosen. Wawasan Ustadz luas, mungkin bisa menjadi pencerahan untuk kami dan kawan-kawan semua agar jangan di framing terus Walid ini sesuatu yang mencemari Islam. Iya. Ya silahkan Ustadz. Baik, terima kasih kawan-kawan semua yang menyaksikan podcast ini. Jadi memang Walid ini sebenarnya panggilan mulia untuk seseorang yang menjadi tokoh, menjadi panutan. Kalau kita kaji kan kiai ini berasal dari Pulau Jawa. Kalau Lombok, Kalimantan panggilannya Tuan Guru. Nah untuk di Sumatera ada Buya dan sebagian orang Melayu ini ada yang memanggil Walid. Nah, Walid ini artinya orang tua. Jadi Walid ini adalah guru sekaligus dianggap panutan, dianggap orang tua. Panggilan kemuliaan. Panggilan kemuliaan. Tetapi dengan adanya film Walid ini mencoreng panggilan guru, terutama yang dipanggil Walid. Nah, jadi kita melihat masyarakat awam tentunya menganggap setiap panutan, kiai, guru itu seperti Walid. Terutama mungkin seperti saya, pengasuh pondok pesantren. Nah ini Ustadz ini juga Walid. Terdampak ya Ustadz ya, dari jadi ini bagian daripada pencitraan buruk daripada sebuah film. Nah tentunya kita tidak boleh dalam arti kata menyikapi ini secara general, secara umum. Tidak semua pimpinan pondok itu seperti Walid. Nah, kenapa kalau kita berpikir seperti Walid, itu berarti kita memakai logical fallacy, artinya kesalahan dalam berpikir. Artinya segala sesuatu itu pasti ada buruknya. Contoh, polisi ada yang bejat, ada yang baik juga. Begitu juga guru, ada yang baik, ada yang jahat. Termasuk juga kiai. Ada yang memang benar-benar lurus, ada yang jahat. Nah, dalam kasus Walid ini harus kita pahami bahwa ini cuma film. Walaupun di situ dicantumkan berdasarkan kisah nyata, namun tetap saya yakin bahwa film Walid ini sudah ditambah. Dan tambahan itu tentu dengan berlebih-lebih. Seperti kita lihat ada ritual untuk meminum air, untuk seperti ini. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita tidak boleh memandang panutan kita dengan pandangan hina. Jadi jangan sampai kita berpikir kiai kita, guru kita itu seperti Walid. Karena guru kita yang kita anggap ilmunya mendalam, amalnya sudah baik, jangan sampai tercoreng dengan film ini. Ya, Walid itu hanyalah dalam film, tetapi kiai kita adalah panutan kita. Terlepas kiai juga manusia, jadi punya kekurangan. Nah, dan juga Walid ini fenomenanya tentunya adalah ajaran sesat. Kenapa? Karena nikah yang digunakan nikah batin. Itu sesat. Kenapa? Nikahnya batin tetapi kawinnya kawin zohir. Artinya persetubuhannya dengan tubuh itu kawin zohir. Kalau memang betul nikahnya nikah batin, berarti kawinnya juga batin. Nggak usah bersetubuh, itu cuma saling memikirkan. Ini nikah batin ini juga tidak perlu saksi, tidak perlu wali. Nah ini sudah salah secara syariat. Izin tahan loh Ustadz, terkait nikah batin itu secara pandangan Islam sesat tadi kan, itu dari mana datangnya tuh pemahaman tentang adanya nikah batin? Jadi
kalau sejauh yang saya ketahui nikah batin ini bagian daripada hawa nafsu seseorang yang dibisiki pikiran jahat oleh syaitan atau iblis. Bagaimana dia ingin menghalalkan yang haram untuk memperturutkan hawa nafsunya. Maka dibuatlah yang haram itu seakan-akan halal, yaitu dengan nikah batin tadi. Jadi ini adalah bisikan syaitan kepada seseorang yang disesatkan tadi. Pembenaran. Ya, jadi pembenaran untuk menghalalkan sesuatu yang haram. Sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi, tapi mungkin mereka ini menyandarkan kepada Nabi Adam katanya. Iya. Nabi Adam siapa yang menikahkan, siapa yang menjadi saksi, mengambil itu tadi bahwasanya tergiring hasutan daripada setan untuk pelegalan perzinahan menjadi syar'i dengan nikah batin. Terus Ustadz sekarang ini kan memang berbicara tentang walid yang fenomena ini, memang di masyarakat ada oknum ya, tanda kutip, orang-orang yang mau menjadi kiai, mau menjadi ulama, tapi mereka terkesan seperti walid itu, memanfaatkan santri perempuannya untuk, mohon maaf kan ada kejadian kemarin tahun 2021 nggak kemarin yang 12 orang yang diperkosa hamil kan. Dan ada juga tokoh-tokoh pesantrennya seperti pengasuhnya melakukan pelecehan seksual. Itu kan relate, ada hubungan fakta dengan filmnya fiksi tadi, keterhubungan walaupun tidak semua, tapi kan manusia pada umumnya ketika yang sesuatu yang kontras itu dianggap semuanya nyata, seperti Ustaz sampaikan tadi. Jadi permasalahan tentang kenapa walid ini hadir, bagaimana sih caranya agar umat Islam ini memahami tentang ulama su tadi, orang-orang yang mengaku-ngaku ulama namun dia tanda kutip ya dengan segala hormat penjual agama. Jadi mohon penjelasan Ustadz, ciri-ciri bagaimana bisa untuk diamati bagi kawan-kawan semua. Jadi ciri-ciri ulama su yang jelas bahwa ulama tersebut mengedepankan dunia daripada segalanya. Nah, dunia ini termasuk hawa nafsu atau keinginannya. Oleh karena itu, ketika dia sudah menginginkan dunia dengan hawa nafsunya, maka dia terjerumus, dia tidak peduli lagi halal dengan haram. Maka agama dijadikannya alat untuk mendapatkan keinginan yang sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, ini adalah perbuatan yang salah, dan di dalam Al-Quran Allah juga sudah menceritakan ada namanya ulama yang sangat alim tetapi dia memperturutkan hawa nafsunya, namanya Bal'am bin Ba'ura. Ini termaktub di surah Al-A'raf. Nah, jadi sebenarnya Allah mencantumkan itu menjadi pelajaran bagi generasi selanjutnya seperti kita yang ada di sekarang ini, bahwa walaupun sudah bertitel ulama, kiai, menjadi panutan, tetap tidak bisa terelakkan menjadi orang yang sesat. Orang yang memperturutkan hawa nafsunya dengan segala macam godaan dan ujian yang Allah kirim untuk menguji kekuatan iman, bagaimana seseorang tadi menggunakan ilmu dan rasionalnya agar tidak jatuh kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu, bila kita melihat ada ulama yang sangat cinta kepada dunia, kita lihat kesehariannya dunia, ini bisa jadi salah satu ciri ulama su yang bukan membimbing umat untuk dekat kepada Allah, malah membuat umat jauh dari Allah. Salah satunya ya walid ini dalam tanda kutip dunia nyata seperti yang kita saksikan di berbagai macam televisi, ada oknum yang melakukan pencabulan dan sebagainya. Ini adalah bentuk tadi cinta dunia. Dia akhirnya melakukan yang haram, tetapi sebagai manusia Allah tidak menutup
orang yang bersalah tadi untuk bertaubat. Artinya ulama yang salah tadi mungkin dia khilaf atau lupa dengan ilmu yang telah dipelajarinya sehingga dia berbuat seperti itu. Maka kita sebagai hamba Allah yang peduli kepada hamba Allah yang lain bukan langsung merendahkan, menghina, tetapi kita mendoakan bagaimana seorang panutan ini dikuatkan oleh Allah, karena kita tahu seseorang itu semakin tebal ilmu imannya, semakin banyak ilmunya, semakin besar ujian yang akan ia hadapi. Itu ketika memang ulama yang benar, tapi kan ulama yang belum benar ini kan memanfaatkan, ya, jadi agak sedikit nggak matching dari Ustadz. Salah satu seperti Walid tadi kan, fenomena Walid atau kiai yang melakukan penyimpangan tadi, itu bagian daripada dia diuji, tetapi dia tidak menyikapi ujian itu dengan benar, sehingga dia tidak lulus. Kalau seandainya dia menyikapi dengan benar, maka dia menjadi orang yang lulus dan naik derajatnya di sisi Allah. Itu ketika berbicara di alam fakta ya. Ini balik kan alam fiksi, kalau cuma film. Cuman ketika kita bicarakan di seandainya itu kenyataan, dan ada memang ada kasus kemarin kan, kawan saya juga pernah seperti itu. Tapi ya sudahlah kan, itu jadi pembelajaran bagi yang ketika lain. Ada satu peristiwa, bukan peristiwa untuk memburukkan pelakunya, tapi kan pelajaran bersama. Kesalahan tersebut menjadi pelajaran kita bersama untuk jangan melakukan seperti itu, dan membuat kesadaran baru. Dan ketika Ustadz bilang tadi kan, ketika dia bertobat, maka Allah ampunkan dosanya. Yang tetap menghina, merendahkan itu dosanya terlalu melekat. Makanya kita dapat pelajaran bersama cukup oke, dan kita kontemplasi, jangan melakukan hal yang sama ya, karena kan sama-sama manusia, pelaku manusia, kita manusia, dan berkemungkinan melakukan hal sama. Jadi saya khawatir kalau melihat kesalahan orang seperti itu. Dan juga memang saya menyelidiki dalam film Walid ini ada satu visi dan misi untuk merusak citra tokoh Islam. Terdampak. Ya, tokoh Islam, dan juga ini ingin merusak Islam melalui tokoh yang menjadi panutan. Karena kita tahu ulama mengatakan setiap bangsa yang sudah memiliki kemajuan, ini dalam bahasa Arab disebut dengan hadharah, peradaban. Artinya kan kita umat Islam ini di Indonesia atau di Timur Tengah ini sudah hampir kembali ingin mencapai kemajuan seperti yang kita capai di masa sebelumnya. Maka ketika kita sudah ingin mencapai kemajuan, orang kafir ini tidak mau kita maju. Oleh karena itu mereka punya strategi untuk menghancurkan kemajuan peradaban kita. Salah satunya adalah menghancurkan keluarga. Maka kita lihat di dalam keluarga banyak sistem yang ditanamkan dalam keluarga, dan ternyata keluarga itu menjadi hancur. Misal orang tua sekarang ini diatur tidak boleh lagi membentak, memukul, sehingga kekuatan orang tua itu tidak ada lagi. Ditambah lagi dengan globalisasi, ada handphone yang membuat komunikasi berkurang antara orang tua, anak dan keluarga yang lain. Ini bagian daripada visi mereka untuk menghancurkan keluarga. Jadi keluarga itu hancur, tidak ada kepedulian, maka ya seperti sekarang inilah kita lihat ada orang tua bahkan sampai digorok lehernya oleh anak. Itu hancur sudah keluarga. Yang kedua, mereka punya strategi untuk menghancurkan taklim, pendidikan. Maka pendidikan kita diatur oleh orang-orang kafir itu, jangan sampai kita mendapatkan pendidikan yang baik, yang benar, sehingga kita bisa mencapai kemajuan. Sehingga mereka punya program, diberikan bantuan, dibuat proyek pengadaan buku, tetapi pendidikan yang
kita laksanakan bukan malah mencerdaskan, malah membodohkan. Contohnya yang seperti apa itu, Ustaz? Seperti kita tahu bahwa dalam pendidikan yang kita kenal, umat Islam ini dididik bahwa penemu-penemu itu hanya dari Barat. Sementara sebenarnya penemu-penemu itu banyak ilmuannya dari Islam. Iya, di abad pertengahan. Di abad pertengahan. Tapi kita belajar dari SD, penemu telepon Alexander Graham Bell, penemu listrik ini James Watt, gitu kan. Itu semuanya kita tahu orang Barat, tidak ada ilmuwan Islam. Ini kan penghancuran pendidikan, dan masih banyak yang lain. Seperti kita tahu juga kita dididik untuk banyak berpikir, tetapi tidak melakukan praktek. Dan salah satunya kita dididik di sini hanya teori, dan kita tidak dididik dengan life skill. Nah, ini bagian daripada penghancuran pendidikan kita. Akhirnya kita lihat anak-anak kita yang tamat SMA, mereka bingung, tidak punya keahlian, mau kuliah tidak ada dana, akhirnya jadi pengangguran. Nyalahkan pemerintah pula, bisa menyalahkan pemerintah. Sudah itu yang sarjana harus melamar menjadi karyawan, jadi pegawai PNS, ya, ASN. Iya, ASN, berebut untuk menjadi bawahan. Nah, tetap tidak ada pikiran untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Itu bagian daripada penghancuran sistem pendidikan. Yang ketiga, mereka punya strategi dengan menghancurkan martabat atau wibawa seorang panutan, yaitu kiai, sehingga kiai tadi omongannya tidak dipakai lagi. Sikap dan tingkah lakunya tidak dicontoh, tidak dipandang lagi, sehingga mereka ketika memberikan nasihat, ya orang tadi tidak mengamalkan nasihatnya, padahal nasihat itu benar. Kenapa? Karena martabat mereka sudah dijatuhkan di hadapan masyarakat, sehingga orang tadi tidak mengamalkan nasihat yang disampaikan oleh seorang panutan, dan mereka hidup sesuka mereka, maka hancurlah peradaban yang telah dibangun. Nah, ini bagian strategi oleh orang Barat atau orang kafir untuk menghancurkan peradaban kita. Mungkin dari satu perspektif itu yang dianggap salah satu misi orang yang ingin menciderai Islam itu agar tidak menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Ya, benar. Karena tokoh-tokohnya dianggap pelecehan yang merendahkan manusia. Jadi untuk orang yang di luar Islam kan berdampak, kok Islam seperti ini, tokohnya aja begini, mungkin terframing ke arah sana. Dan secara umum ya mungkin pengaruh media sosial, TikTok pada umumnya kan. TikTok ini kan manusianya cuma berpikir paling lama 1 menit, sudah langsung dianggap itu kebenaran. Dan logika pada umumnya saat ini kan TikTok itu dipegang hampir setiap individu manusia Indonesia. Ketika sudah disebar di TikTok, maka semua akan berpendapat sama. Kalau sudah di framing, dari video 1 menit sudah bisa menghasilkan orang berpikir hal yang sama, tidak terlalu dalam lagi dan kritis menyikapi fenomena-fenomena. Dan maunya memang kita saling menyebarluaskan lah berita ini, Ustaz ya. Jangan sampai ya Ustadz kan pengasuh pondok pesantren, nanti terdampak loh. Ketika ada santri, oh itu Walid ya kan? Terdampak lah orang-orang yang benar, niatnya tulus dengan mengajarkan agama. Ada nggak itu seperti itu Ustadz yang tanda kutip ya, Walid ini rekan Ustadz sama-sama pondok pesantren kah, Ustadz kah yang dipanggil Walid? Jelas terdampak, terutama penonton setia. Nah, ketika melihat Walid di film dan ketika melihat Walid dalam dunia nyata, ketika sebelumnya mereka sangat memuliakan, mengagungkan Walid, ketika telah menonton film Walid, pengagungannya berkurang. Nah, itu terjadi. Saya juga menyikapi ini, kalau saya sebagai pimpinan pesantren atau mungkin tokoh yang
dijadikan panutan, ini bagian daripada ujian dari Allah dengan mengirim adanya film Walid ini. Apakah kita tetap teguh dan sabar ketika perjuangan kita tidak dihargai oleh manusia? Ketika kita kuat, maka kita yakin bahwa Allah maha menghargai, Allah maha syakur. Artinya Walid tadi memang diusahakan untuk jatuh, tetapi kita ingat bahwa Allah lah yang memuliakan, Allah juga yang menghinakan. Ini bagian daripada rencana Allah, karena memang ada yang berbuat salah sebagian. Jadi bagian ini teguran dan menjadi pelajaran bagi yang lain. Oh, berarti seperti ini Ustadz ya. Terserah kalian mau menganggap saya apa. Yang penting saya tetap berbuat baik, saya tetap mengajarkan agama. Kalian mau mengatakan Walid kah, mengatakan apakah dalam framing yang buruk dan benar, saya tidak pengaruh. Mungkin seperti itu Ustadz ya. Siap, betul. Karena yang saya pribadi, mungkin Ustadz ya, saya mencoba menerjemahkan kata-kata Ustadz tadi. Terserah kalian mengatakan, saya hanya beribadah kepada Allah Ta'ala, bukan kepada mulut kalian yang tanda kutip tadi merendahkan secara pribadi. Dan di sini juga nanti ada pembuktian bahwa ada orang yang salah niatnya ketika dia menjadi panutan, dia ingin dihargai oleh manusia. Akhirnya dia lemah. Oh, saya tidak lagi dimuliakan gara-gara ada Walid. Sedih. Kenapa? Karena dia mengharapkan pujian, sanjungan dari manusia. Berarti dia sudah melupakan Allah yang memberikan kemuliaan kepada dia. Itu poinnya Ustaz ya. Jadi hikmah dari Walid ini adalah bagaimana seseorang itu menguatkan niatnya bahwa tujuannya adalah kepada Allah, bukan untuk manusia. Jadi saya sebagai pimpinan pondok, saya berusaha menguatkan, terserah ada film Walid ini bagaimana, orang menanggapi saya bagaimana, atau mau gelar saya Walid, nuduh saya Walid, itu bagian mungkin menjadi amal pahala. Ketika saya dihina, saya sabar gitu. Tetapi ini juga disikapi oleh orang yang paham. Ketika dihina itu sebenarnya bukan kehinaan, malah ketika sabar bisa jadi itu suatu kemuliaan. Karena kita di situ dicabut rasa ingin dihormati dan dikagumi oleh manusia. Karena Allah maha penguji. Terkadang gini Ustaz, dalam kehidupan ini Allah itu menguji melalui orang lain. Iya benar. Mungkin orang lain itu diambil haknya untuk menghina kita. Tanggapan kita ketika marah berarti secara keilmuan, kesadaran kita itu merasa paling berharga. Sehingga ketika dihina langsung berontak, langsung marah, sehingga menciderai lah daripada kemuliaan seorang guru. Dan ini juga Ustadz yang fenomena kan, baru-baru ini juga ada kasus nih Ustadz tentang dunia pesantren juga ini yang di Tanjab Barat lah. Memang kan dari kasus yang sudah ada di kota daerah lain kan hal ini sudah terjadi, di mana ada anak perempuan yang di pelecehan seksual dan laki-laki pencabulan. Ustadz kan pengasuh pondok pesantren kan secara tidak langsung terdampak bagian daripada sama kelembagaan keagamaan yang mengajarkan agama. Tanggapan Ustadz secara pribadi bagaimana menyikapi terkait hal-hal tersebut tentang dalam dunia pesantren? Ya, jadi memang kalau saya tetap kita meneguhkan diri kita untuk menjaga hal-hal yang tidak baik seperti itu. Ya walaupun sudah dalam tanda kutip pondok pesantren kiainya dicap cabul begitu, sehingga banyak orang tua yang fobia dengan pondok pesantren, tidak mau memasukkan anaknya ke pondok pesantren karena takut seperti itu. Tetapi saya sebagai pengasuh juga menyerahkan semua ini kepada Allah, bahwa Allah juga yang mendatangkan orang tadi ingin menuntut ilmu yang niatnya benar. Dia tidak menganggap pondok pesantren kiainya seperti yang diberitakan, karena ini juga ada pengaruh media yang terlalu cepat memberitakan bahwa kiai itu salah, telah mencabuli. Menurut saya kita tidak boleh langsung menjustifikasi
bahwa pimpinan pondok pesantren kiai itu langsung salah. Kenapa? Karena beritanya baru diamankan, belum diperiksa dan belum diputuskan oleh pengadilan bersalah. Ini kan hanya berita. Berita ini bisa ditambah-tambah, disebarluaskan dengan begitu wah sehingga langsung dicap salah begitu. Sementara bisa jadi ini adalah satu fitnah kepada seorang pimpinan pondok pesantren, karena kita tahu bahwa pimpinan pondok pesantren kayak itu punya kelebihan. Karena punya kelebihan tadi banyak yang apa namanya iri, dengki dan sebagainya, sehingga yang iri tadi memprovokasi bahwa kiai tadi salah. Tetapi ini pun saya wallahu alam, apakah yang diberitakan itu beliau memang benar-benar melakukan atau tidak. Yang jelas saya tidak menyaksikan langsung. Yang kedua, belum diputuskan oleh pengadilan beliau bersalah. Dan yang ketiga, saya tetap mendoakan beliau dikuatkan oleh Allah. Izin Ustadz, secara pribadi kan ini kita satu kabupaten tentang kasus yang baru ini kan. Apakah Ustadz kenal dengan si tersangka ini? Saya mengenal baik beliau. Saya bergaul bahkan dengan beliau ini semenjak beliau belajar di Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Shalihat, dan saya dulu bekerja di toko kitab di Malaya. Jadi saya sering berinteraksi, saya tahu orangnya ramah, baik. Bahkan sampai tahun kemarin saya masih bertemu ketika sama-sama menjadi juri MTQ di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Beliau orangnya akhlaknya baik, dan saya tidak menyangka seperti itu karena beliau ini termasuk ustadz ulama yang juga saya kagumi, karena beliau di atas saya, dan saya memperhatikan beliau ini juga termasuk ustadz atau murid yang disayangi oleh almarhum ayahanda Kiai Haji Ali. Jadi saya mendengar berita itu saya seakan tidak percaya, tetapi namanya dunia ini kan tidak ada yang sesuai dengan prediksi kita. Bisa jadi pendiam tapi seperti ini. Nah, yang jelas saya sebelum diputuskan tidak mau mengatakan beliau bersalah. Bisa jadi mungkin beliau difitnah atau sebagainya. Yang jelas kalau beliau bersalah, mudah-mudahan beliau dibukakan untuk bertobat. Kalau seandainya beliau difitnah, saya doakan mudah-mudahan beliau kuat untuk menghadapi ujian ini, karena ujian ini bagian daripada cara Allah untuk mengangkat derajat beliau. Dan tentunya ini harus kita sikapi dengan bijak, bahwa ya tidak semua pengasuh pondok pesantren seperti itu. Jangan berpikir semua pengasuh pondok pesantren seperti itu. Artinya itu hanya oknum, karena setiap profesi itu tentu ada oknum. ASN ada oknumnya, polisi ada oknumnya, begitu ustadz juga, ustadz dan kiai ada oknumnya. Dan mudah-mudahan ya yang diberitakan beliau bersalah itu tidak seperti yang terjadi. Mudah-mudahan beliau tetap menjaga marwah sebagai ustadz yang menjaga diri daripada hal-hal yang seperti itu. Iya, ketika kita berbicara misal ya ustadz yang difitnah, kan bisa ustadz ya, bisa jadi misalnya ada santri apa bagaimana nggak suka sama yang bersangkutan, ya dilaporkan karena dilakukan pelecehan. Tapi menurut hukum pidana kan harus ada saksi dan bukti. Mungkin itu masalah penyidikan lah. Iya, tingkat penyidikan. Artinya kan itu belum diputuskan. Tapi karena masyarakat di sekitar pondok sudah terprovokasi, nah, mereka datang untuk menyerang Ustadz. Iya, terkadang kasus pengadilan di Indonesia ini kan putusan hakim itu tergiring ke arah netizen. Itu yang sering terjadi tuh. Fakta di persidangan A, netizen B. Ketika hakim memutus bukan pandangan netizen, hakim dianggap korupsi, hakim dianggap tidak kompeten. Sementara hakim kan sidang dengan fakta, di mana yang saya ketahui di dalam kaidah hukum pidana itu kalau berbicara masalah bukti itu harus
lebih terang daripada cahaya. Dalam artian jelas, bisa diamati sama-sama. Tetapi ini kan bisa direkayasa, maka di dunia ini cuma ada pengadilan. Susah untuk mencari keadilan. Iya, karena kayak gini Ustaz, kadang kan di pengadilan itu, mohon maaf ya dengan segala hormat, yang bersalah pun mengaku bahwasanya tidak bersalah, tidak mengatakan adil lah. Artinya hukuman ini tidak adil, padahal dia salah. Bisa jadi direkayasa, bisa jadi dibuat yang salah jadi salah, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Itu kan namanya pengadilan dunia. Jadi kita yang jelas nanti bagaimana di akhirat lah kita putuskan kepada Allah, apakah beliau bersalah atau tidak, wallahu alam. Iya, saya juga dapat perspektif baru terkait ketika misalnya difitnah, kan bisa saja karena ini buktinya tidak materi kan, buktinya secara fisik mungkin di visum apa bagaimana terbukti terjadi satu, itu bukti bagaimana ya kalau laki-laki, soalnya ini kan yang berkemungkinan kan, kita tidak tahu dalam BAP yang seperti apa, apakah melalui belakang, apakah cuman dilecehkan dengan memegang, bisa jadi. Kalau seandainya itu hanya misalnya memegang-megang, sebenarnya kalau laki-laki kan belum dianggap melecehkan. Bisa jadi tanggapan santri atau murid tadi ketika dipegang tadi merasa dilecehkan. Ya, itu beda lagi. Tapi perspektif kiai atau guru tadi ketika dia memegang itu tanda dia sayang. Ya, bergurau lah dalam arti seperti dengan anak kan. Tapi itu kita belum tahu ya, kita belum tahu fakta yang sebenarnya, cuman mencoba menggambarkan versi kami ya, misal seperti ini begini. Mungkin kawan-kawan lebih tahu, nanti tinggal komentar di bawah terkait kasus yang tadi berkembang ya. Dan kita kan sering, tapi saya punya pesan bahwa komentar itu hati-hati. Kenapa? Karena yang kita tulis itu sama dengan kita ucapkan. Artinya kalau salah berkomentar, ternyata itu sudah ditulis, nanti kita diminta pertanggungjawaban. Selain pertanggungjawaban secara hukum, pertanggungjawaban kepada Allah Ta'ala. Betul. Dan yang sering di dunia pondok pesantren ini kan, kita ada nama kitab apa, menjaga adab itu? Ta'limul Muta'alim, yang mana seorang santri itu wajib hukumnya patuh terhadap kiainya. Ketika kiainya benar, memang berdampak, adab mereka ini yang kiai berdampak. Ketika kiainya salah, dalam artian kan dia bisa menggiring apapun kepada si santri tadi, seperti kita ceritakan yang ulama yang tadi, memanfaatkan daripada kitab Ta'limul Muta'alim itu untuk bisa menjadikan santri ini budak karena nafsunya. Itu bagaimana cara Ustadz terkait, ada seorang teman saya juga kan, beliau jadi guru, lalu ada muridnya lah yang menantang daripada teman saya ini, lalu si teman saya ini mengeluarkan dengan melalui kitab Ta'limul Muta'alim tadi, kurang adab sama guru kan. Lalu saya di saat itu kan saya ada, lalu saya yang menjawab ketika sampaian mengatakan membantah kelakuan murid dengan kitab Ta'limul Muta'alim, saya pandang saya salah karena dia mengambil kepentingan. Apakah saya salah Ustadz menyikapi terkait saya membantah teman saya yang jadi guru tadi ketika dia menyalahkan muridnya yang tidak ada adab dengan marah-marah yang tidak mengedepankan adab? Ini kan salah juga bagi saya kan. Lalu saya bantah ketika dia marah membawa dalil Ta'limul Muta'alim untuk dihormati. Itu bagi saya salah Ustadz. Bagaimana itu? Apakah saya salah? Apakah bagaimana itu Ustaz? Ya, jadi yang sering dilupakan oleh seorang guru yang sudah jadi guru, bahwa seakan-akan dia tidak punya adab. Yang punya adab adalah muridnya kepada dia. Dia tidak menyadari bahwa seorang guru harus beradab kepada murid. Nah, itu lebih tepat. Nah, bagaimana adab guru kepada murid? Yaitu memperhatikan, menyayangi, dan tidak minta dihormati. Kalau murid menghormati, itu memang kewajiban. Tetapi seorang guru tidak minta dihormati, tidak minta dilayani, dan dia malah berusaha ikhlas untuk mengajar tanpa minta imbalan, tanpa minta layanan, tanpa minta
balasan atau timbal balik daripada usahanya mengajar, mendidik anak muridnya. Ketika dia minta dihormati, maka di saat itu dia tidak beradab sebagai seorang guru. Oh, berarti tindakan saya waktu itu tepat ya. Tepat, saya memarahi beliau karena saya langsung mengatakan begini, kamu jangan minta dihormati kalau kamu belum menyayangi, saya bilang. Kalau kamu menyayangi, pasti mereka menghormati. Iya. Dan saya kan marah juga Ustaz waktu itu kan, karena saya kan orangnya frontal juga ketika yang saya melihat seperti itu. Saya langsung saja itu responnya agak sedikit keras. Ya, bagi saya itu kan suatu hal yang tidak wajar. Ya, dalam artian kan memanfaatkan tanda kutip dalil agama tadi untuk menjadi penghormatan yang kita bicarakan di awal tadi. Jadi kalau mohon maaf, kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran, ada ayat mengatakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi ketika orang jahil mengkhitab mereka dengan perkataan yang bodoh, mereka mengatakan salama. Jadi orang alim itu justru orang yang sadar ini, ketika dia sadar bahwa kenapa muridnya tidak beradab, itu sebenarnya satu nasihat untuk dia bahwa aku ini kurang adab berarti. Ya, itu seharusnya. Seharusnya seperti itu. Tetapi karena dia sudah dikuasai keinginan untuk dihormati, akhirnya dia memakai dalil kitab sebagai pembenaran supaya anak muridnya beradab dengan dia. Nah, sementara dia sendiri tidak sadar bahwa sebenarnya dia tidak beradab. Sehingga karena dia tidak beradab, berpengaruh kepada muridnya juga tidak beradab. Dan tamu tadi kurang beradab juga. Sudah tahu di rumah orang marahi tuan guru. Tamu tadi tuh. Tamu tadi kan kurang adab juga. Berani marahi tuan guru di depan muridnya di rumah dia pula. Itu nggak diusir. Terkait masalah agama Islam ini kan selain Quran dan hadis, Ustaz, beberapa orang kan dalam agama ini mengedepankan nafsu tadi, memakai dalil pembenaran lah, seperti yang sampaikan tadi, membenarkan nafsu. Kan banyak naskah di Quran itu yang sifat umum, bisa digeneralisasikan seperti ulil amri tadi. Apa tadi ayatnya itu, seperti taatlah kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Dan ketika si Walid mengaku adalah penghulu, dia juga bisa memanfaatkan dengan dasar dalil agama. Dan sekarang ini kan di media sosial banyak gitu juga, Ustaz. Para tokoh-tokoh penceramah agama ini yang dalam hal pembenaran, dalam hal sifatnya keduniaan su tadi, generalkan ayat Quran atau hadis itu menjadi satu pembenaran. Bagaimana pandangan Ustadz? Bagaimana kita bisa menelisik seorang ini memang dia benar dalam dakwahnya itu, Ustadz? Iya, jadi Al-Quran sudah merekam jejak. Sebelum Islam datang, sudah ada ulama-ulama dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang memperjualbelikan ayat Allah. Maksud daripada memperjualbelikan ayat Allah tadi, mereka menggunakan ayat itu untuk mendapatkan keuntungan pribadi mereka. Seperti kebaikan daripada jamaah. Jadi mereka mengatakan bahwa Allah menyuruh kalian untuk mentaati saya. Kalian harus ikut apa yang saya laksanakan. Harta kalian serahkan kepada saya, itu bagian daripada amal soleh kalian. Ini kan pemanfaatan ayat untuk mendapatkan keuntungan mereka. Iya. Nah, lalu bagaimana tadi kita menyikapi itu? Ya tentunya jangan sampai seseorang yang diberikan Allah ilmu menggunakan ayat itu untuk kepentingan duniawi. Namun ketika Allah memberikan dalam kelapangan dalam urusan dunia, itu bagian daripada anugerah Allah. Nah, ini harus dia sadari. Dan ketika orang itu memang benar-benar tulus, dia tidak berniat untuk dunia, maka kita melihat ada keberkahan dalam usaha yang dilakukannya. Ini dalam istilah ulama, maka nalillah wahwal muttasil.
sesuatu yang dilaksanakan karena Allah, maka akan tersambung keberkahannya, kebaikannya, dirasakan oleh setiap orang. Ini namanya keberkahan. Ada power daripada usaha yang dilakukannya, Allah nampakkan secara zahir. Ini adalah ciri ulama yang ikhlas. Tentunya juga ulama yang benar, dia ikhlas dan dia tidak memikirkan keuntungan dunia. Kenapa? Karena dia memikirkan bahwa dunia ini bukanlah tempat balasan. Sementara kalau ulama su tadi pikirannya cuma dapat di dunia. Nah, tapi kalau ulama yang benar-benar, dia tidak memikirkan apakah di dunia dia dapat atau tidak, yang penting dia mendapatkan balasan dari Allah. Dan bahkan dia memikirkan balasan akhirat pun dia tidak, yang penting Allah meridhoi apa yang telah dilaksanakannya. Karena dengan keridhaan Allah itulah dia akan mendapatkan keberkahan. Nah, kita bisa melihat secara penilaian masing-masing. Ada yang ustadz yang mungkin diberkahi dalam kehidupannya, diberkahi dalam usahanya. Ada juga yang digagalkan. Ya memang kegagalan itu kalau dijadikannya satu pelajaran sebenarnya akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, tetapi karena tidak diberkahi, dia tidak menjadikan itu sebagai bumerang untuk menjadi lebih mantap lagi. Malah dia ketika digagalkan menganggap bahwa Allah itu tidak sayang dengan dia. Nah, ini yang harus kita perbaiki, mindset bahwa orang yang benar-benar dekat dengan Allah, dia menyadari ketika dia mengalami kegagalan itu bagian daripada cara Allah untuk membentuk dia supaya dia kuat. Nah, terkait dengan kita melihat ya kegagalan itu bagian daripada ketidakberkahan, itu menurut kita. Tetapi ketika orang yang gagal tadi benar menyikapi kegagalan, dia bangkit, malah itu akan menjadi berkah bagi dia. Kalau kata Tan Malaka itu terbentur baru terbentuk. Ustadz, mungkin sesi pertama kita kan membahas tentang walid dan fenomena dunia pesantren yang framing negatif tadi. Nanti kan sesi kedua kita membahas tentang pesantren Ustadz. Iya, siap. Latar belakangnya, dan karena kan saya kagum tadi kan, saya wow terkesima, kan? Luar biasa. Nanti itu di sesi 2 kawan-kawannya. Dan untuk penutup Ustadz, mungkin Ustadz bisa memberikan saran atau pencerahan terkait fenomena film walid ini agar jangan selalu di framing tentang hal-hal yang negatif tadi. Silahkan Ustadz sampaikan, karena kan di media sosial khususnya TikTok ini kan semua ibu-ibu anak-anak santrinya TikTok. Jadi kita TikTok ini viral dan itu dianggap satu fakta real yang dianggap paling benar. Jadi Ustadz silahkan sampai kawan-kawan agar mereka ini mengerti dan dapat pencerahan, tidak menghakimi siapapun, karena kita butuh namanya pelajaran sama-sama untuk bertumbuh dan berkembang. Silahkan Ustadz. Yang pertama yang ingin saya berikan kesadaran bahwa film walid yang memang sebenarnya mereka ingin menjadikan ini hiburan, tetapi mungkin salah satu misi terbesarnya ingin merusak citra walid atau tokoh agama Islam. Oleh karena itu kita harus sadari bahwa ini bagian daripada program orang-orang yang tidak suka dengan Islam untuk merusak Islam. Yang kedua, kita jangan sampai bersikap membenci, menjustifikasi, menilai salah setiap tokoh panutan agama. Kita anggap sikapnya seperti walid yang ada di dalam film. Kenapa? Karena ketika kita bersikap seperti itu, bahkan sampai menghina, sampai tidak percaya lagi, kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Ya, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan, yang kita tulis di media sosial dan sebagainya. Kita menghina, padahal belum tentu yang kita hina itu adalah orang yang hina, orang yang salah. Dan yang ketiga, kita tidak boleh berpikir secara generalisasi, artinya semua orang itu ketika kita lihat sama seperti itu tidak. Kalau kita berpikir seperti itu salah berpikir. Yang ketiga, yang keempat, mohon maaf,
bahwa kita harus sadar kiai atau mungkin ada yang memanggil walid, dia adalah manusia yang salah, tetapi dia juga manusia yang sudah diangkat derajatnya oleh Allah, yang kita disuruh untuk memuliakan dan mengagungkan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai berpikir dengan bersikap dengan baper, gara-gara nonton film langsung tidak suka dengan yang kenyataan seperti itu. Ini sesuatu yang tidak benar juga. Karena yang berpikir seperti itu berarti jelas sudah terserang virus walidnya. Kenapa? Karena walid itu kan nikahnya batin, tetapi perbuatan kawinnya zohir. Nah, ini kan menyalah. Berarti yang tadi dia menyikapi kenyataan seperti film itu salah. Kenapa? Karena kita kalau dipikirkan kan film itu dia bersandiwara. Dia nangis dibayar. Sementara yang nonton tadi dia nangis dibayar dan dia cuma pura-pura nangis. Sementara yang nonton tadi nangisnya betulan dan dia bayar. Ini sungguh kerugian yang luar biasa. Ya. Jadi jangan sampai kita dibodoh-bodohi oleh orang kafir yang membenci dengan Islam dengan film seperti ini. Maka kita lihat sebagian daerah menolak film ini, ya, mengatakan ini adalah bagian daripada program untuk merusak citra tokoh Islam dan Islam secara keseluruhan. Tetapi mungkin kalau kita di posisi walid seperti saya tetap menganggap ini latihan untuk menguatkan kita, menguatkan keyakinan kita kepada Allah, karena kita berpegang kepada Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, bukan berpegang kepada manusia. Terserah saya dianggap seluruh orang salah, tetapi kalau menurut ilmu saya benar, saya tidak takut. Kenapa? Karena Allah yang mengangkat derajat, Allah juga yang menghinakan. Mudah bagi Allah untuk mengangkat derajat atau menjatuhkan derajat seseorang. Nah, itu kawan-kawan yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf terkait fenomena walid tadi. Yang pertama, kita harus rasional dengan segala informasi yang ada di media sosial. Jangan digeneralisir, diumumkan semua itu bersifat umum, dianggap segala sesuatu khusus itu jadi umum, semua sama. Enggak, semua itu ada tempatnya. Ketika seorang salah, oknumnya aja, jangan digeneralisir laki-laki semuanya walid. Walid dalam artian jadi buruk ya dampaknya Ustadz. Di awalnya konotasinya negatif, panggilan kemuliaan dianggap satu panggilan yang hina. Dan kita juga tetap melakukan perenungan untuk para tokoh agama, tokoh masyarakat, agar jangan sampai hal-hal yang tadi dari film itu menjadi yang belum realita jadi realita, sehingga menimbulkan dampak negatif sampai ke arah perceraian. Kan itu sesuatu yang lucu. Ada itu gara-gara walid, suami dianggap walid, bertengkar terus jadi perceraian. Jadi itu jangan sampai. Kita harus berpikir cerdas. Informasi di media sosial itu bukan sesuatu yang rasional, semua bisa di framing. Dan kita tetap tadi melakukan perenungan, tetap melakukan perbaikan dalam agama ini ketika ada oknum-oknum yang melabelkan dia seorang kiai, dan sama-sama kita amati, dan mudah-mudahan kisah-kisah yang dianggap relate tadi tidak diulangi di masa yang akan datang. Mungkin itu dulu sesi yang pada waktu ini. Nanti kita sambung ke sesi berikutnya kan kawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.